Pada suatu sore di sebuah perpustakaan kecil, Aisyah, seorang mahasiswa, duduk termenung di depan laptopnya. Layar menampilkan berita tentang krisis moral, hoaks di media sosial, dan teknologi yang berkembang begitu cepat. Apa gunanya belajar sejarah peradaban Islam di zaman serba digital seperti ini? Gumamnya pelan. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus. Buku tua di rak paling atas jatuh terbuka. Di sampulnya tertulis, "Sejarah Peradaban Islam." Aisyah membukanya, dan seketika dunia di sekelilingnya berubah. Ia kini berada di Madinah pada masa Rasulullah. Ia melihat bagaimana Islam membangun peradaban dari nilai, bukan dari kekuatan senjata. Rasulullah menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah, mengajarkan kejujuran, keadilan, dan ilmu pengetahuan. Seorang sahabat berkata, "Islam datang untuk memperbaiki akhlak manusia." Aisyah tersadar bahwa disrupsi pertama dalam sejarah manusia justru dibawa oleh Islam, mengubah jahiliyah menjadi peradaban. Pemandangan kembali berubah. Kini Aisyah berada di Baghdad di masa keemasan Islam. Ia melihat Baitul Hikmah, tempat para ilmuwan muslim menerjemahkan, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sana ada Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, ada Ibnu Sina, ahli kedokteran, ada Al-Farabi dan Al-Ghazali, pemikir besar yang menggabungkan akal dan iman. Teknologi pada masa itu berkembang pesat, namun ilmu tidak digunakan untuk kesombongan, melainkan untuk kemaslahatan umat manusia. Aisyah tersenyum. Umat Islam pernah memimpin dunia, bukan karena canggihnya alat, tapi karena kuatnya nilai. Tiba-tiba ia kembali ke masa kini. Suara notifikasi ponsel berbunyi. Media sosial, kecerdasan buatan, dan arus informasi tanpa batas kembali menyambutnya. Namun kini Aisyah tidak lagi bingung. Ia berkata dalam hati, era disrupsi bukan ancaman bagi Islam, ia adalah peluang. Jika dahulu ulama berdakwah melalui mimbar dan kitab, kini dakwah bisa melalui video, tulisan digital, dan media sosial. Jika dahulu ilmu disebarkan dari satu kota ke kota lain, kini ilmu bisa diakses dalam satu sentuhan jari. Aisyah menutup bukunya dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Peradaban Islam tidak pernah padam, ucapnya. Ia hanya berubah bentuk mengikuti zaman tanpa kehilangan cahaya nilainya. Dan di era disrupsi ini, tugas generasi muda Islam adalah melanjutkan cahaya itu dengan ilmu, akhlak, dan teknologi yang bermartabat. Aisyah berdiri perlahan dari kursinya. Tangannya masih menggenggam buku tua itu, namun kini hatinya terasa lebih ringan. Ia menatap sekeliling perpustakaan yang sunyi, seakan tempat itu telah menjadi saksi lahirnya tekad baru dalam dirinya. Mereka membangun peradaban dengan keterbatasan fisiknya, sedangkan kita diberi teknologi tanpa batas. Hari-hari berikutnya, Aisyah tidak lagi hanya menjadi penonton zaman. Ia mulai menulis. Sejarah peradaban Islam yang dulu dianggap kuno, kini ia kemas dalam tulisan digital, video singkat, dan diskusi daring. Ia bercerita tentang ulama yang mencintai ilmu, tentang pemimpin yang adil, dan tentang Islam yang ramah terhadap perubahan. Tak semua orang setuju. Ada yang mencemooh, ada yang meremehkan. Namun Aisyah teringat satu pelajaran penting dari sejarah. Setiap perubahan besar selalu diawali oleh keberanian segelintir orang. Suatu malam, Aisyah menatap layar laptopnya. Komentar demi komentar masuk. Ada yang berkata, "Terima kasih, saya baru tahu Islam punya peradaban sebesar ini." Matanya berkaca-kaca, ia sadar cahaya itu masih hidup. Bukan lagi di istana Baghdad, bukan pula di Masjid Madinah, tetapi di hati generasi yang mau belajar dan bergerak. Aisyah menutup laptopnya dan tersenyum. Sejarah bukan untuk dikenang, katanya mantap, tetapi untuk dilanjutkan. Dan di era disrupsi ini, ia memilih menjadi bagian dari solusi, menjaga nilai Islam sambil melangkah maju bersama zaman. Cahaya itu tak pernah padam, ia hanya menunggu untuk dinyalakan kembali.